berlaku dan hulu dan hilir dalam suatu pertanian. Nah, sedangkan daya saing itu adalah bahwa dalam bidang pertanian harus mampu mensuplai ketahanan pangan dalam suatu negara. Jadi, bidang agribisnis harus mampu memasarkan secara merata yang namanya pangan tersebut di seluruh negara sehingga dapat bersaing dengan produk impor. Jadi misalnya suatu negara mampu mensuplai atau mencukupi kebutuhan pangan, kebutuhan makan dan kebutuhan pokok dari suatu negara, maka akan konsumennya sendiri dan masyarakatnya sendiri akan mengurangi konsumsi impor atau terciptanya lapangan kerja yang produktif, kemudian adanya bahan baku industri, kemudian ada pelestarian lingkungan. Jika itu dilakukan, maka akan meningkatkan daya saing di bidang agribisnis, gitu ya. Kemudian adanya kemitraan korporasi kunci peningkatan daya saing produk. Nah, untuk meningkatkan suatu produk itu dibutuhkan yang namanya korporasi. Korporasi ini adalah dengan bekerja sama melalui UKM. Jadi perusahaan sehingga perusahaan multinasional itu tidak menguasai industri hulu dan hilir. Jadi yang terjadi sekarang itu adalah untuk Indonesia khususnya bahwa mulai dari hulu sampai hilir itu dikuasai oleh perusahaan multinasional atau perusahaan asing. Nah, cara yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah melalui namanya kerjasama dengan UKM, di mana UKM ini diberikan oleh pelatihan-pelatihan khusus, kemudian membangun basis industri yang tangguh sehingga mampu membina UKM untuk dapat bersaing dengan perusahaan multinasional. Nah, kemudian ada namanya pengembangan potensi lokal. Nah, pengembangan potensi lokal ini biasanya dilakukan dengan di mana pada negara-negara berkembang itu mempertahankan produk unggulan di suatu wilayah. Jadi setiap wilayah di Indonesia kita tahu bahwa masing-masing itu mempunyai produk unggulan sendiri. Misalnya produk unggulan di Jawa. Coba deh teman-teman sendiri ingat nggak produk unggulan di masing-masing tempat teman-teman tinggal? Produk unggulannya apa? Misalnya kayak tempat saya tinggal, produk unggulan di tempat saya tinggal itu kan di Medan. Nah, produk unggulan saya adalah sawit. Kemudian kalau misalnya teman-teman, produk unggulannya apa? Mbak Wit, mebel. Itu tinggal di mana Mbak Wit? Mebel. Oke, banyak sekali. Sebentar saya baca. Oke, ada Mbak V. Mbak V bilang kalau Mbak V, waduh, ini keunggulannya keren-keren nih. Mbak V katanya Mbak V di Indramayu, mangga. Wah, enak tuh. Ya. Nah, kemudian Mbak Isna kopi. Mbak Isna di mana Mbak kopi? Keunggulan kopi. Mbak Isna kopi. Oke, sebentar banyak sekali yang masuk. Saya jadi bingung jadi kalau banyak yang masuk ini. Mbak Eci udang, Mbak Suci salak pondok, wah enak tuh salak pondok paling manis. Mbak Wati ada mebel, kemudian Mbak Yuliana ada padi, Mbak Ian padi juga, Mbak Salma ikan karena pinggir laut. Di mana tuh Mbak Salma pinggir lautnya? Kemudian Mbak Nana padi, Mbak Tri padi, Mbak Linda katanya juga padi produk unggulannya. Oh, di Jateng. Oke, di Jateng memang saya tahu tempatnya Kayu Jati ya Mbak Wati. Kemudian tempat saya alam kali, maksudnya apa nih Mas Putu? Mas Putu bilang tempat saya alam kali, maksudnya Mbak Isna di Lampung. Oh, kopi Lampung. Ya, Mbak Eci Cirebon, udang, pantesan banyak kerupuk udang di Cirebon. Saya tahu itu kerupuknya enak-enak. Kemudian ada
Jadi ingat pupuk dan jadi lapar. Kemudian apa Mbak Suci mau apa? Oh, Serang Banten. Oh, Banten ya Mbak Salma, di Banten. Oh, para wisata. Di mana itu Mas Putu tempatnya? Bali ya? Ada Mbak Ci. Boleh. Kirim ke Pintung. Oh, mau. Emang ada Mbak Suci Sal Pondok? Mau dong. Kalau ada di sini. Kalau Sal Pondok saya mau banget. Iya, di Bali. Boleh deh Mbak Suci. Oke, terima kasih buat tawaran-tawarannya yang membuat saya semakin lapar malam hari ini. Ya, Mbak Suci di sini nggak pernah nemu ya, hanya ada di Indonesia. Oh, kenapa nggak boleh masuk Mbak Yandi? Wah, sayang sekali kalau nggak boleh masuk ya, padahal itu buah yang paling enak untuk dikonsumsi. Dan itu adalah buah asli Indonesia. Dan salak pondok itu paling manis. Nanti deh kalau main-main ke tempat Mbak Suci, saya borong salak pondok Mbak Suci di sana. Boleh ya Mbak Suci? Oke. Nanti kalau Mbak Suci di Indonesia, saat saya di Indonesia, saya siap datang ke Jawa Tengah. Oke. Ya. Nah, itu dia tadinya. Jadi pemerintah itu ada baiknya. Oh, main ke tempat Mas Putu boleh. Di mana Mas Putu? Denpasar apa di mana? Saya cuma tahu Denpasar. Terus Bedugul, cuma tahu itu saja sih. Mau berapa kuintal? Gak usah banyak-banyak Mbak Suci. Saya gak mau kulaan kok. Ada jangan-jangan Mbak Suci ini juragan salah kali ya. Pantai Lovina, oh belum pernah dengar Mas Putu. Boleh deh, nanti kalau saya pulang ke Indonesia saya ke sana sekalian kunjungin adik saya. Adik saya juga ada di Bali kok Mas Putu. Yes, sepertinya tempatnya pada asik-asik nih. Oke ya, jadi dari yang semua teman-teman sebutin tadi itu adalah produk unggulan dari suatu wilayah. Jadi setiap wilayah itu berbeda-beda. Teman-teman bisa tahu sendiri kan, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa Tengah, kemudian juga ada yang dari Jawa Timur, kemudian juga dari Sumatera, Kalimantan, Riau, itu semua berbeda-beda untuk produk unggulannya. Nah, produk unggulan itulah yang harus dipertahankan oleh Indonesia. Nah, jika Indonesia tidak mempertahankan produk unggulan, suatu saat akan direbut oleh negara asing. Contohnya, salah satunya adalah produk unggulan di Irian Jaya, yaitu teman-teman tahu kan yang namanya perusahaan di Irian Jaya, saya lupa namanya, yang bergerak di bidang batu bara. Itu kan punyanya Indonesia, tapi mereka mengambil produknya Indonesia untuk dikelola. Ya, Timika, betul sekali Mbak Eci, saya lupa, maaf. Ya benar, Freeport, benar Mas Putu, Peter. Ya, Freeport itu adalah milik Indonesia. Bukan, Freeport bukan milik Indonesia. Freeport itu punyanya Amerika, tetapi dia mengambil yang namanya produk unggulan ada di Timika, yaitu batu bara, seperti itu. Nah, kemudian ya benar, dia punya Amerika. Nah, kemudian ada yang namanya restrukturisasi ruang lingkup organisasi industri. Jadi dalam mengembangkan industri yang mampu bersaing ya biasanya adalah skala internasional. Dan pemerintah menetapkan pengembangan berbasis industri, yaitu melakukan pengompokan industri dengan satu industri saling berhubungan secara intensif dan membentuk kemitraan dengan industri pendukung dan industri terkait. Jadi biasanya adalah bahwa industri-industri lokal itu kalah saing dengan industri internasional, dan untuk itu perlu dilakukannya saling keterkaitan antara satu industri dengan industri lainnya. Misalnya adalah dalam saat ini Indonesia sedang mengembangkan namanya UKM, usaha kecil dan menengah, di mana usaha
didirikannya UKM ini adalah untuk membantu para industri-industri kecil agar dapat mampu bersaing dengan industri internasional, yaitu dengan cara seperti apa? Memberikan informasi pasar yang jelas, kemudian memberikan keterkaitan suplai bahan baku yang secara kontinuitas. Nah, kemudian juga adalah menawarkan jasa dan produk yang mendukung sehingga produk-produk yang diciptakan oleh industri lokal dapat laku di pasaran, paling tidak adalah di pasaran domestik, seperti itu. Kemudian dengan adanya hal seperti ini akan menciptakan yang namanya padat tenaga kerja, yaitu padat tenaga kerja bahwa banyak menggunakan tenaga kerja di dalam pengolahan industri. Kemudian adanya padat sumber daya alam, yaitu penggunaan sumber daya alam secara efisien sebagai bahan baku sehingga mempunyai potensi yang kuat dari sisi permintaan dalam negeri. Kemudian ada namanya padat modal, yaitu industri ini menggunakan modal secara intensif sehingga mampu mengembangkannya dan meningkatkan penanaman modal asing bagi usaha pengembangan produk. Kemudian juga ada namanya padat teknologi. Jadi industri ini menitik beratkan pada penggunaan teknologi secara intensif, seperti itu. Kemudian ada namanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di Indonesia itu masih dibilang pada tahun 99 menurut survei masih dibilang tergolong rendah. Ya, nah makanya itu kebanyakan bahwa sumber daya manusia yang ada di Indonesia masih kalah saingan dengan sumber daya manusia yang berasal dari negara asing. Nah, dengan adanya globalisasi ini terjadi yang namanya pertukaran sumber daya. Jadi yang dari luar negara asing itu akan datang ke Indonesia, dan jika kita tidak meningkatkan kualitas sumber daya, lama-kelamaan Indonesia akan kalah dengan negara asing di mana mereka lebih penguasaan teknologi yang lebih tinggi, kemudian dalam hal pendidikan mereka juga lebih canggih, seperti itu. Kemudian juga ada namanya peranan strategi manajemen SDM dalam pergaulan di kancah globalisasi. Jadi dalam yang namanya globalisasi sangat dibutuhkan namanya strategi manajemen sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam organisasi. Jadi peran strategis dari sumber daya manusia ini harus benar-benar diperhatikan untuk peningkatan nilai tambah dari sumber daya manusia, bisa lewat dengan penguasaan teknologi, proletarisasi itu di halaman berapa ya Mbak Suci? Di halaman berapa Mbak Suci? Halaman 8.35 di paragraf ke berapa Mbak Suci? Saya tidak menemukan yang namanya proletarisasi di paragraf keberapa. Kenapa saya tidak menemukan tulisan itu? Oh, ini. Oke, ya saya sudah nemu. Ya.
Yang menjadi sektor pertanian